Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afila Fadila dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demokrasia yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. 2. Nilai-nilai dasar demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. 3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. 4. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. 5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, karena rakyat berkuasa menentukan persoalan apa saja yang pengambilan keputusannya akan didelegasikan. 2. Persamaan politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi warga masyarakat. 3. Konsultasi rakyat. Dalam sistem demokrasi, kehendak rakyat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pejabat pemerintah tak dibenarkan hanya mengikuti kehendaknya sendiri, sehingga mereka harus banyak bertanya kepada rakyat apa yang menjadi aspirasinya. 4. Majority rule dan minority right. Prinsip majority rule berarti bahwa keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Sedangkan ada minoritas permanen, yaitu kelompok minoritas yang terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas, atau sesuatu ciri permanen. 5. Pemerintahan yang terbatas. Dalam negara demokrasi, kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi. 6. Pemisahan dan pembagian kekuasaan. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab utama atas fungsi tertentu seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 7. Check and balance atau saling kontrol dan saling mengimbangi. Contoh check and balance adalah kekuasaan lembaga peradilan untuk melakukan judicial review, yaitu menyatakan bahwa tindakan cabang kekuasaan pemerintahan lain bertentangan dengan konstitusi dan karenanya tidak berlaku. 8. Pelindungan hak-hak asasi manusia. Tujuan pemerintahan demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam negara demokrasi, hak-hak asasi manusia harus dijamin dan dilindung melalui proses hukum yang wajar. 9. Pergantian pemimpin melalui pemilihan. Sistem demokrasi adalah anti kekerasan, maka harus diupayakan agar pergantian pemimpin berlangsung secara damai dan teratur. Pemilihan menjamin bahwa posisi-posisi kunci dalam pemerintahan akan dikonteskan secara periodik sehingga peralihan otoritas pemerintahan berjalan damai dan teratur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang akan kembali ke Indonesia. Namun, untuk menghindari kesan tersebut bahwa negara
Indonesia adalah negara absolut, maka pemerintah mengeluarkan, yaitu yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 KINIP yang berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Dan yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Yang kedua yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. A. Masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal yang parlementer, presiden sebagai lambang atau kedudukannya hanya sebagai kepala negara, bukan kepala eksekutif. Namun demikian, praktik demokrasi liberal pada masa itu dianggap gagal disebabkan oleh yang pertama, dominannya partai politik, yang kedua, landasan sosial ekonomi yang lemah, dan yang ketiga, tidak mempunyai konstitut bersidang untuk menggapai UUDS 1950. Atas dasar kegagalan tersebut, maka Presiden mengeluarkan Dikrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya yaitu yang pertama, bubarkan konstitut, yang kedua, kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. B. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarat untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, dengan berporoskan nasakom dengan ciri yaitu yang pertama, dominasi presiden, dan yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain yaitu yang pertama, mengaburnya atau tidak jelasnya sistem kepartaian. Pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, dan yang kedua, peranan parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR GR. Dan yang ketiga, jaminan HAM lemah. Dan yang keempat, terjadi sentralisasi kekuasaan, dan yang terakhir, terbatasnya peranan pers. Saya Arya G. Subarkah. Di sini saya akan meneruskan apa yang telah dijelaskan oleh Mas Aris Fajar tentang sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Poin ketiga, pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Mei 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, demikian perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal, sebab pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Keempat, pengakuan HAM yang terbatas. Kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab jatuhnya Orde Baru. Pertama, hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi. Kedua, terjadinya krisis politik. Ketiga, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba. Keempat, gelombang demonstrasi yang menghambat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang, berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Poin keempat, pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang.
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan demokratis antara lain. Pertama, keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Poin kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Ketiga, TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara bebas dari KKN. TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, 4. Sekian presentasi kami. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.